Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus yang mulia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan nikmatnya kita bisa berjumpa pada podcast hari ini. Kedua kali sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita teladani dan juga kita nantikan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Baik, sobat Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani untuk stamina hidup. Kali ini berjumpa kembali kita di podcast Ngopi Robusta di channel YouTube RSUD Dungus. Ini merupakan seri yang ke-9 dari podcast Ngopi Robusta. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membawakan tema seputar hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut berbincang pada podcast Ngopi Robusta kali ini, mohon kiranya sobat Ngopi Robusta untuk bantu komen, like, dan subscribe ya, serta nyalakan tanda lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video-video kami yang terbaru. Di sini saya sebagai host Gilang Cahaya Nugraha tentunya tidak sendirian ya. Saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Suratno yang sudah menunggu lama dari tadi ya. Baik, karena kita nanti akan berbincang-bincang langsung, ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Sebelumnya saya izin untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Suratno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Gilang. Gimana Mas Gilang? Alhamdulillah. Secara umum sehat tapi agak sedikit batuk pilek Ustaz. Mohon doakan supaya fit seperti Ustaz kembali. Iya, sobat Ngopi Robusta, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Isra Mi'raj, terutama menyangkut dengan hal yang sangat utama bagi seorang yang beriman atau seorang Islam, yaitu sholat, di mana sholat sebagai indikator kualitas hidup seorang mukmin dan muslim. Baik, Ustadz Suratno, kita sudah setiap tahun memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Para ulama, para ustadz, para orang solih selalu tidak pernah lelah mengingatkan umat tentang Isra Mi'raj dan hubungannya, urgensinya terhadap sholat, serta implikasinya sholat tersebut terhadap indikator kualitas hidup seorang muslim, seorang mukmin. Sebenarnya ada hikmah yang mendalam yang terkandung di dalam sholat itu. Dalam hal ini kaitannya dengan Isra Mi'raj itu dalam pandangan Islam seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Terima kasih Mas Gilang dan pemirsa podcast Robusta, bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu hiburan dari Allah kepada hambanya terkasih, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau sedang menghadapi tahun kesedihan atau amul hazan, Mas. Dikarenakan di tahun itu istri beliau Khadijatul Kubra wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Sementara betapa besarnya kedua sosok ini dalam rangka penyebaran dakwah di masyarakat Quraisy saat itu. Kemudian yang kedua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dalam rangka menguatkan bagaimana Rasulullah diperlihatkan luasnya kekuasaan Allah, bukan hanya dalam konteks di muka bumi, bahkan beliau diperlihatkan bagaimana kebesaran Allah menciptakan surga, neraka, dan nasib umatnya yang akan datang,
termasuk di dalam perjalanan itu Rasulullah juga bertemu dengan roh para nabi, para rasul pendahulunya. Ketika di Masjidil Aqsa ya Ustaz? Betul. Jadi ketika hadir di Masjidil Aqsa, Rasulullah diminta untuk menjadi imam bagi roh para nabi, para rasul terdahulu. Kalau ketika di Masjidil Aqsa, Rasul sebelumnya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasul melakukan sholat mengimami seluruh para nabi dan rasul sebelum beliau, begitu Ustaz? Betul. Sholatnya beliau pada waktu itu apakah kira-kira sama seperti sholat kita saat ini atau seperti apa Ustaz? Terima kasih Mas Gilang. Jadi sholat yang sekarang kita kerjakan ini adalah sholat yang sempurna dan paripurna dalam sisi tata caranya. Sementara sholat-sholat para nabi, para rasul pendahulu kita itu sholat tapi gerakannya belum sesempurna sekarang. Seperti sholatnya Nabi Adam alaihissalam itu hanya sujud. Sholatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, Ishak itu hanya rukuk dan sujud. Artinya rangkaian dari perintah sholat itu sudah ada sejak Nabi pertama. Sejak Nabi disempurnakan. Masya Allah. Lalu Masjid Baitul Aqsa itu berarti yang membangun Nabi Adam Ustaz? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa rumah pertama itu Masjidil Haram di Mekah, rumah kedua yang dibangun adalah Masjid Al-Aqsa. Seorang sahabat bertanya berapa jeda waktu dari pembangunan itu, 40 tahun. Artinya masjid di Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam. Kemudian disempurnakan oleh nabi-nabi yang berikutnya, begitu ya? Iya, betul. Ada pemugaran karena ada kerusakan-kerusakan. Kemudian di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjidil Aqsa diamanahkan kepada anak beliau bernama Ishak. Sementara Masjidil Haram diamanahkan kepada putra beliau bernama Ismail alaihissalam. Jadi ada rentetan sejarah di mana Nabi Ibrahim meletakkan pondasi keturunannya di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, juga di Baitul Masjidil Haram di Mekah. Masya Allah, berarti memang negerinya para nabi-nabi bisa disebut seperti itu ya Ustaz? Betul. Tanah haram di Mekah dan juga tanah Baitul Maqdis di Palestina itu. Iya. Berhubungan dengan mungkin perjalanan beliau itu tadi, kenapa ternyata yang dipilih adalah Masjidil Aqsa di Palestina? Mungkin memang karena sangat sucinya tempat itu dan sangat mulianya tempat itu karena para nabi-nabi terdahulu dilahirkan di situ, begitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Jadi dari sebanyak ribuan nabi dan rasul itu sebagian besar memang dilahirkan, ada yang berinteraksi langsung dengan wilayah bernama Palestina, secara khusus Masjidil Aqsa. Bahkan sebelum diperintahkan untuk berkiblat ke Masjidil Haram, kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa. Sebelum ke Ka'bah berarti ke Masjidil Aqsa. Betul. Masya Allah. Baik. Terus sampai hari ini mungkin Ustaz sedikit kita bercerita atau bertanya-tanya tentang kemuliaan Masjidil Aqsa ini karena menjadi tempat transit Nabi Muhammad SAW sebelum naik ke langit ke-7 pada peristiwa Isra Mi'raj itu ya Ustaz. Diyakini, kalau mungkin mohon dikoreksi jika pertanyaan saya salah Ustaz, kaum dari Bani Israel yang atau kaum Yahudi yang kita ketahui itu konon mempercayai bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu terdapat kuil Sulaiman, sehingga Bani Israel atau kaum Yahudi ini sampai hari ini sangat ngotot untuk menjajah tanah Palestina, mungkin karena mereka menginginkan untuk menguasai itu. Seperti itu, apakah memang benar Ustaz sejarah itu ada kuil di sana? Terima kasih. Untuk meluruskan sejarah bisa ditarik dari peristiwa bagaimana Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam itu berkuasa dengan kekuasaan yang tidak ada tandingannya, di mana Nabi Sulaiman bukan hanya memiliki rakyat manusia, bahkan jin,
binatang, angin, air semua ditundukkan. Nah, salah satu kekuasaan di mana Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin adalah bangunan Masjidil Aqsa itu sendiri. Jadi kalau di sana dalam tataran teknologi manusia tidak mungkin. Jadi, pembangunan itu karena perintah Nabi Sulaiman kepada jin untuk membangun masjid. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang namanya The Temple Solomon, itu tidak ada. Karena Nabi Sulaiman sendiri adalah nabi yang memang bertauhid menyembah Allah. Nah, mengapa muncul klaim bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada kuil Sulaiman atau The Temple Solomon? Itu ya karena dari sisi penyelewengan sejarah yang memang orang-orang Yahudi, secara khusus Zionis Israel itu sering merubah kitab sucinya, sering merubah aturan-aturan yang ada di dalam Taurat, bahkan membunuh para nabi, para rasul yang diutus kepadanya. Bahkan diutuslah beberapa ahli yang bergelut dalam bidang arkeologi. Ternyata setelah dibuat terowongan untuk melihat dasar dari Masjidil Aqsa, itu pun tidak terbukti. Tidak terbukti ya. Yeah. Berarti itu merupakan suatu semacam penyelewengan dari sejarah itu, atau mungkin konspirasi mungkin ya, gitu ya. Masya Allah. Kita kembali lagi Ustadz kepada Isra Mi'raj ini, ketika para nabi-nabi dan rasul diberikan mukjizat, itu biasanya kan untuk meyakinkan umat bahwa beliau ini adalah seorang utusan Allah, seorang nabi Allah, seorang rasul Allah. Begitu juga dengan peristiwa spektakuler Isra Mi'raj ini ya Ustaz ya. Ini merupakan mukjizat, tetapi sayangnya pada waktu itu kaum kafir Quraisy banyak yang tidak percaya ya Ustaz, kalau Nabi Muhammad SAW ini sudah melakukan perjalanan dalam satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Nah itu kalau nggak salah Nabi Muhammad ini ditanyain oleh orang-orang yang tidak percaya itu ada berapa jumlah pintu di Masjidil Aqsa. Itu cerita itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi sekembali beliau dari peristiwa Isra Mi'raj itu, di pagi hari beliau mengabarkan bahwa semalam tadi saya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Saya menyaksikan di tengah jalan ada rombongan di mana anak untanya itu lari, kemudian ke Masjidil Aqsa melihat bagaimana suasana di sana, kemudian mengimami para nabi, para rasul. Sekembalinya itu bercerita banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa, bahkan sampai ada perintah sholat. Tetapi karena dari sisi logika manusia saat itu tidak mungkin untuk perjalanan satu kali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu bisa berbulan-bulan. Pada waktu apalagi itu. Ini sampai PP dalam waktu hanya satu malam. Hanya pendekatan logika tidak akan bisa masuk gitu. Lalu memang beliau bisa menjawab ya Ustadz ya, Rasulullah SAW waktu itu apa yang ditanyakan oleh kaumnya pada waktu itu? Bisa dengan bukti yang nyata bahwa ini menjadi fakta bahwa perjalanan Rasulullah itu bukan roh atau mimpi yang sering kali dijadikan pembantah dari orang-orang yang sekuler. Iya. Perjalanan ini perjalanan real, jasmani rohani, perjalanan yang memang betul-betul ya perjalanan yang bisa dirunut. Iya. Apa yang terjadi, ketemu apa, itu benar-benar bisa diingat, dibuktikan. Masya Allah. Memang luar biasa sosok Rasulullah Muhammad SAW ya Ustadz ya. Bisa melakukan perjalanan dalam waktu singkat itu dan merupakan mukjizat bagi beliau pastinya Ustadz. Yeah. Lalu untuk perintah sholat ini kalau tidak salah diberikan perintah dalam 17 rakaat ya Ustadz ya. Yeah. Dalam 5 waktu itu ketika Rasul berada di Sidratul Muntaha dan langsung oleh Allah perintah ini Ustaz. Kenapa tidak melalui malaikat Jibril seperti yang wahyu yang sudah-sudah seperti itu Ustaz? Ada apanya Ustaz? Terima kasih. Inilah rahasia bahwa penyembahan kepada Allah itu tidak boleh ada perantara atau wasilah. Dan sholat adalah
satu-satunya ibadah yang langsung diwahyukan kepada Allah tanpa perantaraan Jibril. Hal yang lain juga betapa sholat ini menjadi bukti betapa Allah membuka pintu untuk komunikasi dengan hambanya. Sehingga Rasulullah menyebutnya mi'rajul ummati fi sholah. Mi'rajnya umatku itu ada pada sholat. Itu alasannya ya Ustaz ya, langsung diperintahkan kepada Rasulullah dari Allah langsung tanpa perantara ya Ustaz. Iya, betul. Berarti ada keutamaan dari sholat itu sendiri ya Ustaz ya. Apa saja Ustaz? Iya. Dalam konteks pelaksanaan bahwa sholat itu adalah ibadah yang sempurna dan paripurna. Perpaduan antara olah rasa, olah rasio, dan olahraga. Olahraga juga gitu. Jadi sholat itu harus terpadu antara olah rasa, bagaimana hati kita bersambung dengan Allah, komunikasi secara rohani dengan Allah, sehingga sholat itu bermakna sholat ketika kita merasakan hadirnya kita untuk secara khusyuk, konsentrasi, berkomunikasi dengan Allah. Kemudian juga olah rasio, bahwa sholat itu harus diikuti dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang berdoa, berzikir, sehingga tidak boleh sholat kalau kesadarannya berkurang, misalnya ngantuk, lapar, marah, atau takut, apalagi mabuk. Kemudian juga olahraga. Jadi sholat itu butuh gerak dari fisik kita, sehingga tidak ada gerakan sholat kecuali memberikan dampak positif kepada kesehatan dan kebugaran manusia. Bahkan ada seorang dokter bernama Dr. Fidelma dari Irlandia. Beliau mu'alaf masuk Islam gara-gara meneliti sujud. Ternyata dalam pembuluh darah otak kita ada satu pembuluh darah yang harus tetap dialiri darah. Kalau tidak akan muncul berbagai penyakit, terutama penyakit-penyakit pikun. Dan pengisian darah ke pembuluh darah itu cukup dengan sujud, tidak ada gerakan yang lain. Ya, akhirnya beliau masuk Islam. Belum lagi bahwa dengan sholat itu akan menjadikan mekanisme metabolisme tubuh kita itu maksimal, ya, dari sisi pencernaan, pembuluh darah, paru-paru, dan seterusnya. Masya Allah, itu manfaatnya sholat dari segi kesehatan mestinya Ustaz ya. Dan juga dari segi rohaniah tadi ya. Ini juga memberikan penekanan bahwa sebagian orang ada yang berpendapat sholat kalau gerakan itu berarti sholatnya masih sholat syariat, belum hakikat. Ya. Mereka menganggap sholat hakikat itu tidak perlu gerak, tidak perlu repot-repot ke masjid, cukup kontemplasi diri itu sudah sholat. Itu terbantahkan ya. Contoh yang paling baik adalah sholatnya Rasulullah, sehingga beliau memberikan penekanan sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi supaya umat tidak tersesatkan dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang. Masya Allah. Baik Ustaz. Lalu sholat ini sendiri Ustaz, pada waktu itu diperintahkan yang pada awalnya jumlah rakaatnya itu kalau nggak salah banyak ya Ustaz? Iya, 50 rakaat. 50 rakaat awal perintahnya Allah ya Ustaz? Iya. Masya Allah, mungkin kita tidak sanggup ya Ustaz kalau memang itu yang harus kita jalankan sampai sekarang mungkin. Lalu gimana ceritanya Ustaz bisa sampai tinggal 17 nih Ustaz? Awalnya itu 50 waktu ya. Oh, 50 waktu. 50 rakaat, 50 waktu. Kemudian ketika diperintah Rasulullah menerima. Begitu turun kemudian di lapis langit di mana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya, ada wahyu apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Diceritakan ada perintah sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa usul, umatmu akan terlalu berat, mintalah dispensasi. Kemudian Rasulullah naik lagi minta dispensasi, berkurang 5, balik lagi sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu bertemu dengan Nabi Musa masih mintalah dispensasi.
Kemudian Dikasih nggak Ustaz? Rasulullah, saya sudah malu berulang kali minta pengurangan. Dan 5 waktu itu oleh Allah disebutkan sudah melengkapi perintahku yang pertama 50 waktu itu. Masya Allah. Pastinya dalam 5 waktu itu ada hikmah tersendiri ya Ustaz ya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu. Iya. Apakah waktu-waktu itu memang dari pandangan Islam ada rahasia tertentu Ustaz mengenai waktu-waktu sholat ini? Ya, dalam teori ritme sirkadian atau body clock, bahwa tubuh kita itu ada jam biologis, di mana jam biologis itu mekanisme tubuh yang berinteraksi dengan perputaran bumi ke matahari. Artinya bahwa betapa diri kita ini sudah tersistem demikian rapi, demikian bagus berkaitan dengan interaksi waktu. Dimana ketika Allah merintahkan sholat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu bukan hanya kita mentaati dalam konteks perintah, tapi ada rahasia. Dan terbukti ada suatu penelitian di perusahaan-perusahaan besar di Eropa, ketika waktu zuhur itu diberi istirahat untuk melakukan sholat istirahat, ternyata dari produktivitas kerjanya itu jauh lebih tinggi daripada full kerja tanpa istirahat. Tanpa sholat. Betul. Kemudian juga dari sisi bahwa sholat itu menjadikan kondisi maknawiyah atau jiwa manusia itu menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mampu untuk mensikapi berbagai problema. Masya Allah, sangat bermanfaat dan juga banyak hikmah dari sholat ya Ustaz ya untuk kita semua, mungkin para sobat Ngopi Robusta dan juga pemirsa yang mulia channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Podcast kali ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya sholat dan jangan sampai kita meninggalkannya walau satu waktu pun. Lalu kembali ke tema kita tadi Ustaz tentang sholat sebagai indikator kualitas hidup. Itu dilihat dari berbagai macam dan berbagai aspek. Bisa dijelaskan Ustaz, sholat ini bisa menjadikan sebagai indikator kualitas hidup seseorang Ustaz? Oke, terima kasih Mas Gilang dan pemirsa podcast Ngopi Robusta. Indikator ketinggian atau kualitas hidup manusia itu dilihat pertama dari keseimbangan hidupnya. Nah, sholat melatih kita untuk seimbang, sebagaimana tadi bahwa manusia itu ada naik turunnya kemampuan baik secara rohani maupun jasmani. Dengan waktu sholat itu seperti kita dicas, begitu turun kita dicas lagi, turun dicas lagi, sehingga kalaupun ada fluktuatif itu tidak terlalu drastis, sehingga ada daya penyeimbang. Yang kedua, bahwa dengan sholat itu kita memiliki kekuatan hubungan, sehingga kekuatan untuk membawa beban masalah itu menjadi lebih tinggi. Jadi skala daya tahan manusia itu menjadi lebih tinggi. Sebagaimana perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepadaku pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, ketika kita menghadapi masalah, kita sholat. Bukan tidak ada masalah. Begitu ada masalah, kita memiliki cover yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Jadi sholat bisa mengembalikan itu ya Ustaz ya. Seperti tadi banyak masalah, kita perbanyak sholat sehingga masalah-masalah itu justru nanti akan hilang dengan sendiri, begitu Ustaz. Iya, dibantu dengan. Yang ketiga, bahwa manusia itu memiliki tingkat kecerdasan yang populer, kan ada IQ, ada EQ, ada SQ, ada berbagai teori kecerdasan. Di dalam sholat itu diperlihatkan
perkuat nilai-nilai kecerdasan itu, sebagaimana tadi sholat harus betul-betul olah rasio. Nah, kecerdasan yang ditemukan sekarang ini yang paling tinggi adalah survival question. Apa itu, Ustaz? Daya tahan untuk menghadapi permasalahan hidup. Jadi kalau dulu ada teori orang cerdas, orang pinter itu kalau IQ-nya tinggi. Ternyata tidak. Ya, teman-teman kita yang ranking 1, ranking 2 waktu SMA, banyak yang malah menjadi orang yang gagal di usia dewasanya. Nah, survival question ini memberikan keyakinan bahwa makin kita memperkuat sholat kita dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, kita akan makin memahami, oh masalah itu bukan sesuatu yang ditakuti. Masalah itu justru memberikan kekuatan imunitas untuk tidak sampai stres, tidak sampai jatuh, apalagi sampai putus asa gitu. Kemudian di dalam sholat juga ada keseimbangan di mana kita memahami antara hidup di dunia dan di akhirat. Seringkali kita menghadapi ada orang-orang yang begitu berat kehidupannya di dunia, kemudian tidak memahami bahwa dunia ini hanya sementara. Pencapaian tertinggi manusia, indikator kualitas itu tertingginya adalah ketika nanti di surga. Orang yang sholat bukan hanya di surga sih, tapi di surga yang tertinggi, yang paling tengah, yaitu surga Firdaus. Rasulullah pernah memberikan perintah, mintalah kepada Allah surga. Bukan hanya surga, mintalah surga yang paling tengah, paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus itu salah satunya akan diwariskan kepada orang-orang yang sholat. Masya Allah, sangat pentingnya kita untuk selalu menjaga sholat, sobat ngopi robusta. Terus ada juga apa Ustaz? Hadis atau ayat ya, yang kalau sholatnya baik maka semuanya baik, kalau sholatnya buruk maka semuanya buruk, itu boleh dijelaskan Ustaz? Ya, terima kasih. Mengapa sholat menjadi penentu nasib kita di akhirat? Karena sholat itu bukan hanya ibadah mahdhah secara personal. Sholat yang sukses, yang berhasil adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada dampak yang signifikan yang akan dihasilkan dari sholat, yaitu bukan hanya mensolehkan secara personal, tapi juga memberikan dorongan untuk mensolehkan secara komunal, di sekelilingnya, memberi manfaat untuk orang lain, berkontribusi dalam rahmatan lil alamin, sehingga nilai kebaikan dari sholat itu akan menyebar. Artinya bahwa kalau sholatnya belum memberikan dampak positif kepada kemanfaatan lingkungan, berarti sholatnya belum berhasil. Kemudian juga dari sisi aspek sholat itu juga bermanfaat untuk memberikan kontrol sosial kontrol, di mana kalau kita berjamaah kita dilatih untuk melakukan kontrol sosial. Kalau imamnya salah, dinasihati, diberitahu tentang kesetaraan, kebersamaan, tidak akan ada pembedaan warna kulit, latar belakang. Semua yang hadir di sholat jamaah ya setara di hadapan Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak tadi penjelasan dan jawaban-jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang sholat itu, apakah misalnya kalau seseorang seperti tadi dijelaskan ada naik turun, atau istilahnya apa Ustaz, di dalam keimanan itu ada naik turun itu? Yazid wa yankus. Iya, ada yazid, ada yankus. Itu bagaimana Ustaz kita memelihara agar sholat itu selalu tidak tertinggalkan dan selalu istiqomah begitu Ustaz? Ini yang lumayan berat dan menjadi PR bagi kita ya, kadang-kadang ya disadari bahwa pemahaman terkait dengan sholat itu seolah-olah urusan pribadi, padahal sholat itu menjadi tugas dari semuanya untuk bisa
melakukan dengan sebaik mungkin, di mana amalan yang harus disiarkan secara besar-besaran itu salah satunya sholat. Ya, mengapa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama kali tempat yang dibangun adalah masjid, untuk berkumpul, untuk saling menasehati, saling menguatkan, saling mengontrol. Artinya ketika ada yang tidak jamaah, kenapa? Ya, sehingga ada upaya untuk saling menjaga kontrol sosial tadi ya. Iya, apakah ada masalah, apakah sakit atau apa, sehingga masing-masing memiliki ikatan untuk bisa memberikan kekuatan positif di dalam kehidupan. Lalu kalau nggak salah Rasulullah itu hijrah ke Madinah juga setelah peristiwa Isra Mi'raj ini ya Ustaz? Betul. Biasa jadi pada waktu itu sholat itu diturunkan ketika tahun-tahun kesedihan bagi Rasul, lalu setelah itu justru setelah perintah sholat turun itu Rasul menemui berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam dakwah, begitu Ustaz? Iya. Ya, salah satu rahasia yang bisa dipahami dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah memberikan jaminan akan pertolongan kepada umatnya. Betapa Rasulullah ketika menghadapi kesedihan, kemudian orang-orang Quraisy semakin nekat untuk menyakiti beliau, Allah berikan kemudahan dengan siapnya orang-orang Yatsrib atau Madinah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat muslim yang hijrah ke Madinah. Masya Allah, berarti terbuka jalan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah waktu itu ya? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Suratno sudah banyak memberikan pencerahan dan ilmu buat kita semua tentunya ya Sobat Ngopi Robusta. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng tadi ya, supaya teman-teman Sobat Ngopi Robusta selalu mendapatkan update terbaru dari video-video channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Baik Ustadz, mungkin kita bisa akhiri kali ini podcastnya sampai di sini dulu ya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Suratno. Mohon maaf bila dari saya pribadi selaku host ada yang salah dalam pengucapan dan tutur kata ya Ustadz. Sama-sama Mas Gilang. Semoga sehat selalu Ustadz Suratno. Amin. Terima Baik. kasih. Sekian Sobat Ngopi Robusta podcast kita pada peringatan Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan dalam tutur kata mohon dimaafkan. Bila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.